Swastiastu, pemirsa JPTV, ketemu lagi bersama saya Agung Buwono di acara spiritual spesial Melukat. Hari ini kita berada di Beji Samuan yang berada di Carangsari. Di sini pengukatannya cukup asri dan airnya cukup sejuk. Oke pemirsa, selamat menikmati acara kita hari ini. Halo pemirsa JPTV, jumpa lagi bersama saya Agung Buwono di acara Tirta Yatra. Kali ini kita akan melakukan pengelukatan sambil berekreasi di sebuah tempat yang bernama Taman Beji Samuan, yang lokasinya berada di Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Tempat wisata ini sangat menarik bagi pelancong yang suka dengan petualangan dan alam karena berada di kawasan hutan yang masih asri. Taman Beji Samuan dinamai demikian karena merupakan tempat suci yang berkaitan langsung dengan keberadaan pura besar bernama Pura Desa, dimiliki oleh warga desa adat Samuan. Taman Beji Samuan mulanya adalah tempat suci biasa yang dilengkapi satu pelinggih atau bangunan suci, dan terkait keberadaan Pura Desa adat Samuan. Saat warga setempat akan memugar pelinggih karena rusak, jalan menuju ke lokasi itu tertutup material. Nah, warga kemudian membuka jalan untuk menuju ke lokasi pelinggih itu. Dan tak disangka, saat pembukaan jalan dan penebasan semak dilakukan, jero mangku menemukan sumber air yang mulanya tertutup bebatuan. Nah, ternyata airnya bisa mengalir sampai sekarang. Kemudian pengelola desa adat kemudian berinisiatif untuk mengembangkan lokasi ini agar bisa dikunjungi masyarakat. Dan jalan menuju pancuran ini pun kemudian ditata. Seperti yang pemirsa saksikan di video kali ini, nampak jalan menuju ke Taman Beji cukup bersih dan sudah tertata dengan anak tangga. Dan sumber air yang tadinya ditemukan itu kemudian dipecah menjadi 7 pancuran yang diyakini bertuah, dan kolam pun dibuat untuk melengkapi 7 pancuran itu. Pancuran itu kemudian dinamai Pancuran Saptersi karena berdasarkan keyakinan terdapat seorang pendeta berstana di lokasi ini. Namun secara keseluruhan, lokasi ini dinamai Taman Beji Samuan, kemudian dibuka untuk umum pada tahun 2019 dan sudah mulai dikenal sampai saat ini. Bahkan turis mancanegara yang ingin mencari ketenangan datang ke Pancuran Saptersi ini. Mereka mengikuti serangkaian prosesi pembersihan diri di 7 pancuran dan dapat berendam di kolam. Jadi wisata spiritual ini tidak ada istilah hanya untuk satu golongan, satu agama. Nah, bagi yang berkeyakinan dipersilahkan datang untuk mencari ketenangan dan membersihkan diri secara spiritual. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini juga dari lintas agama
ada juga dari mancanegara, dan dapat kita saksikan di video nampak wisatawan sedang melakukan prosesi membaca garis tangan atau berkonsultasi kepada pengelola di Taman Beji ini. Warga setempat mempercayai bahwa air pancoran ini bisa menyembuhkan penyakit non-medis, melebur segala hal negatif, hingga memberikan kemudahan rezeki. Namun kepercayaan itu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Lokasi Taman Beji Samuan juga tidak jauh dari objek wisata Sangeh, yakni sekitar 2 km dari Sangeh, dan para pelancong bisa menikmati suasana alam yang indah, memang benar-benar indah, dan airnya sejuk dengan menuruni ratusan anak tangga saat menuju ke Taman Beji Samuan. Rimbunan pepohonan dan lembah yang dialiri air jernih Sungai Penet telah menanti kita di depan mata. Lokasi ini juga sesekali diselimuti kabut jika saat mendung. Nah, sebelum melakukan pengelukatan, bagi umat Hindu wajib mempersiapkan sesajen atau mengaturkan pejati untuk memohon izin dan keselamatan pada saat melakukan prosesi pengelukatan. Bagi para pelancong yang mengunjungi tempat ini hanya dikenai donasi sukarela untuk masuk ke Taman Beji Samuan. Namun perlu diingat, meski dibuka untuk umum, masih ada ketentuan yang harus dipatuhi, mengingat lokasi ini merupakan kawasan suci, dan bagi perempuan yang sedang datang bulan dilarang masuk kolam dan berendam, dan para pelancong juga harus mengenakan pakaian selama berada di kolam itu, dan masuk tetap memakai kain tertutup atau kamben. Jadi kesopanan tetap diperhatikan di tempat ini. Taman Beji Samuan merupakan tempat melukat atau menyucikan diri, dan juga sebagai wisata spiritual. Tempatnya yang indah dan masih sangat asri akan membuat panca indera berbahagia. Indera penglihatan bisa melihat pemandangan alam yang masih asri dan indah. Indera pendengaran dapat mendengar suara-suara alam seperti gemercik air, suara burung, dan suara binatang lain seperti nongcret atau cretnong, dan ada sekumpulan monyet yang juga suka bercanda dengan spesiesnya. Indera pengecap juga bisa merasakan nikmatnya minum air dari sumber air alami yang menyegarkan. Indera penciuman dapat menghirup oksigen yang lebih banyak, karena banyaknya pohon yang masih hijau akan membuat paru-paru kita penuh dengan oksigen yang menyembuhkan. Indera perasa dapat merasakan sejuknya air yang ada di area ini, air pancuran alami dari sela-sela bebatuan dan jernih. Banyak juga pengunjung yang bisa merasakan energi yang kuat di kawasan ini. Bagi para pemedak yang baru pertama kali tangkil ke tempat ini untuk melakukan prosesi pengelukatan, diwajibkan mengaturkan pejati untuk memohon
izin dan keselamatan saat melakukan prosesi pengelukatan. Dan di tempat ini juga sudah ada juru mangku dan warga lokal yang siap memandu atau membimbing pemedak yang baru pertama kali datang untuk melakukan prosesi pengelukatan di Taman Beji Samuan ini. Dan nampak para pemedak sedang melakukan dan akan melakukan prosesi pengelukatan pertama di sungai yang airnya juga cukup sejuk dan jernih. Dan sudah disediakan penunjuk arah ke arah mana kita akan melakukan pengelukatan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menuju ke pengelukatan yang pertama di pengelukatan campuhan. Dan sebelum melakukan prosesi pengelukatan, para pemedak wajib mengaturkan canang sari di tempat suci yang berada di sekitar areal ini untuk memohon keselamatan dan memohon izin akan melakukan pengelukatan, dan serta memohon apa yang menjadi tujuan kedatangan dari para pemedak yang tampil untuk melakukan pengelukatan di Taman Beji Samuan ini. Setelah melakukan prosesi persembahyangan, para pemedak akan menelusuri jalan setapak untuk menuju ke tahapan berikutnya, yaitu menuju ke jalur pengelukatan yang ada di sungai. Nah, di sana terdapat pengelukatan pertama yang disebut dengan pengelukatan campuhan. Seperti sebelumnya, sebelum melakukan pengelukatan, kita diwajibkan tetap mengaturkan sesajen untuk memohon keselamatan dan kerahayuan. Nah, terdapat pengelukatan pertama, yaitu pengelukatan campuhan yang dilakukan di tepi sungai sebagai tahap awal dalam upacara melukat. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pengelukatan Sudamala yang dipercaya oleh umat Hindu dapat menghilangkan berbagai jenis penyakit yang ada.
Ampun, nang taong eh. Ampun tuh itu. Di pinggir mantan. Tiga kali. Oh, tiga kali. Kepala tiga kali. Kalau mau bisa pipis di sini. Atas pipis. Kalau nggak tahan. Masalahnya di atas nggak ada toilet. Kalau ya boleh pipis di sini. Tapi jangan kan nanti jangan di kolam. Nggak boleh. Setelah pemedak selesai melakukan prosesi pengelukatan di pengelukatan Campuan dan pengelukatan Sudamala, kita akan beranjak kembali menelusuri jalan setapak yang asri dan indah dan enak dipandang mata ini, dengan jalur yang berbatu dan nampak sangat hijau. Kita akan menelusuri jalan setapak ini menuju ke pengelukatan berikutnya, yaitu ke pengelukatan Dasamala yang berada di sebelah selatan dari pengelukatan Sudamala yang tadi sudah kita lakukan bersama-sama. Pemirsa JPTV, dapat Anda simak dalam perjalanan kali ini cukup menakjubkan, dan pemandangan ini tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Disinilah pikiran kita akan dimanjakan oleh suasana yang asri, bebatuan, pepohonan, dan suara gemericik air dapat meningkatkan suasana batin kita yang tadinya suntuk menjadi tenang dan kembali membuat tubuh kita menjadi bugar karena pengaruh pikiran kita yang sudah berada di posisi ketenangan batin.
Dan pemirsa GVTV, kita pun telah tiba di areal pengelukatan Dasamalo, pengelukatan rambut sedano. Nah, sebelum melakukan prosesi pengelukatan, tentunya kita wajib mengaturkan canang sari untuk memohon izin dan keselamatan. Semoga apa yang kita inginkan, berkah yang kita inginkan di tempat ini dikabulkan oleh ide sesuwunan yang melinggih di areal tempat suci ini. Setelah mengaturkan sesajen dan berdoa, kita akan melakukan persembahyangan bersama sebelum melakukan prosesi pengelukatan di areal pengelukatan Dasamalo ini. Setelah melakukan persembahyangan, pengelukatan pun akan kita lanjutkan ke pengelukatan Dasamalo yang bertujuan untuk membersihkan 10 sifat buruk yang mungkin ada dalam diri kita atau diri manusia, sehingga kestabilan jiwa dapat kita dapatkan. Dan setelah melakukan pengelukatan Dasamalo, terdapat pengelukatan rambut sedano yang menjadi doa untuk mendapatkan berkat, keberuntungan, dan rezeki yang berlimpah. Itu adalah keyakinan atau doa kita yang kita panjatkan selama melakukan prosesi pengelukatan di areal suci ini. Dengan ketulusan hati kita memohon kehadapan Sang Pencipta supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan akan terkabulkan dan menjadi sebuah kenyataan.
Ada akak gitu kan. Itu di depan rumah itu ada jalan. Nah, ada yang roketnya itu minta itu. Di area pengelukatan ini terdapat sebuah air terjun di mana para pemuda bisa melakukan pengelukatan sebagai simbol dari pelepasan energi negatif yang ada dalam diri, membuang pikiran-pikiran buruk dan melepas semua energi negatif yang ada dalam tubuh dengan berteriak dan apa yang ada di dalam pikiran dilepaskan begitu saja sehingga tubuh akan mulai stabil dan astungkaro jiwa dan tubuh jasmani ini akan kembali normal dan terasa kebugaran, keseimbangan jasmani dan rohani itu kita dapatkan kembali. Tampak beberapa pemuda yang telah melakukan prosesi ini dapat mendapatkan hikmahnya dalam prosesi ini dengan melepaskan beban pikiran yang ada dalam diri kita masing-masing sehingga beban pun akan berkurang atau secara kasarnya kita bisa atau melakukan jihad di tempat ini pada alam, mengeluarkan semua unek-unek yang ada dalam diri kita lepaskan, kita teriakkan sampai semua energi negatif itu, semua unek-unek itu keluar dari tubuh kita sehingga beban kita akan kembali normal dan terlepaskan. Kayak gini kan 15 orang.
Swastiastu pemirsa JVTV, hari ini kita berada di Desa Samuan, Karangsari, tepatnya di Penglukatan Samuan. Oke, pemirsa yang ingin melukat bisa datang ke tempat ini. Tempatnya asri, sejuk, dan cukup baik untuk healing. Oke, rahayu seperti itu. Setelah melakukan rangkaian penglukatan dari penglukatan Campuan, penglukatan Sudamalo, penglukatan Dasomalo, penglukatan Rambut Sedano, nah kita akan menuju ke penglukatan Saptersi yang mana dilakukan di dalam air telaga, yang merupakan tahap paling penting dalam rangkaian upacara melukat di Taman Beji Samuan ini. Dapat kami sampaikan kepada pemedak untuk perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan upacara melukap mencakup 1 buah daksina pejati dan 19 canang sari. Nôm rau bawah tas 7 itu mau umur Rahayu, rahayu. Pemirsa JVTV, di penglukatan Saptersi ini terdapat 7 aliran pancuran yang mempunyai nama dan fungsinya masing-masing. Para pemedak dapat memohon kepada susunan yang melebihi area suci ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari acara melukat ini, dan semoga berkah dan kerohayuan datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa JVTV, demikianlah liputan kita kali ini di wisata religi
bersama GPTV dan saya Gung Buano undur diri dan sampai jumpa pada acara spiritual lainnya. Tetap bersama kami di GPTV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami bisa menghadirkan tontonan yang menarik bagi pemirsa GPTV semuanya. Baiklah, salam Rahayu. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, pemirsa GPTV. Hari ini kita ada di Pengukatan, di sebuah desa di Petang. Yang ingin panggil bisa menggunakan jasa kami CV Transport di WA 081 246 58279. GPTV.